Shalom. Puji Tuhan ya. Listriknya nggak jadi mati permanen. Ya, saudara, ibadah adalah satu kesempatan di mana kita terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi ini tetap menjadi kesempatan yang baik. Apapun yang terjadi, apapun yang mendistrak kita, kadang mengalihkan perhatian kita, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Allah, hadirat Allah tidak akan pernah teralihkan dari kita. Ya? Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, pagi ini, saudara-saudara, saya mau membawa kita kepada satu pembahasan yang mungkin akan berseri. Saya belum tahu sampai berapa seri, tetapi seri ini saya sebut sebagai seri pertumbuhan rohani. Ya, seri pertumbuhan rohani. Kenapa ini penting untuk saya ajarkan saudara-saudara? Ya, sekali lagi tujuan dari khotbah ini tidak semata-mata untuk jemaat, tetapi ini juga berfungsi buat kita semua. Ya, firman Allah berkata bahwa firman Tuhan itu digambarkan seperti pedang bermata dua. Itu berfungsi buat saya sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, juga berfungsi buat saudara sebagai orang yang mendengarkan firman Allah tersebut, saudara. Ya, tolong pintunya ditutup supaya hasilnya tidak keluar sia-sia. Ya. Baik. Nah, seri pertumbuhan rohani, ada alasan-alasan tertentu yang mendorong saya untuk berkhotbah tentang pertumbuhan rohani. Salah satu alasan yang paling besar adalah bahwa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta atau sebagai gembala sidang di gereja ini, mengamati gerak maju kekristenan, khususnya terkait dengan pertumbuhan rohani orang-orang percaya, baik di tempat lain maupun di gereja kita sendiri. Ya, dan terus terang saya masih mendapati bahwa ada kalanya pertumbuhan rohani ini tidak menunjukkan pergerakan. Nah, itu terlihat dari karakter perilaku kita sebagai orang-orang percaya, ya, atau mungkin pertumbuhan rohani itu bergerak tetapi sangat perlahan. Itu. Ya, jika dibandingkan dengan usia kita sebagai orang-orang Kristen, ya, sebenarnya diharapkan bahwa kita mengalami pertumbuhan yang terukur, gitu ya, terukur. Itu sama dengan kalau saudara tanam jagung, ya, jagung biasanya punya jangka waktu pertumbuhan itu sekitar 4 bulan panen, ya, betul ya? 4 bulan panen semenjak dia ditanam. Bayangkan kalau saudara tanam jagung 1 hektar, bulan keempat pendeknya masih segini, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Pusing nggak, saudara? Ya kan? Nanti saudara berharap jagung itu bertumbuh, tapi bulan kelima masih tetap pendek. Kira-kira apakah saudara masih berharap bahwa saudara akan bisa memanen jagung itu? Itu agak sulit dalam realitasnya. Peristiwa ini pernah direkam oleh penulis Injil ketika Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara, saudara? Ya, karena pohon ara ini tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kalau saudara baca di sana, memang jelas ada satu frasa yang berkata, memang belum musim buah ara. Tetapi pohon ara ini adalah satu pohon yang berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon ara ini adalah satu pohon yang ketika dia hendak berbuah, ketika dia hendak menghasilkan buah ara, maka kita bisa tahu pohon ini akan berbuah ara atau tidak akan berbuah sama sekali, yaitu sekitar 3 bulan sebelum dia memunculkan buah ara. Pohon ara ini akan memunculkan satu buah yang disebut sebagai taks, gitu, saudara. Taks itu adalah buah pendahulu pohon ara. Jadi 3 bulan sebelum musim buah ara, biasanya pohon ara ini sudah mengeluarkan satu buah yang namanya buah taks itu. Nah, ketika
Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu pohon ara ini, seharusnya hari itu memang bukan buah ara yang muncul, tetapi buah taks itu. Tapi Yesus, penulis Injil berkata tidak ada, Yesus tidak menemukan buah. Yang dimaksud buah di sana adalah buah taks itu. Nah, ketika Yesus tidak menemukan tanda-tanda adanya buah taks itu, maka bisa dipastikan 3 bulan kemudian pun tidak akan ada buah ara yang akan keluar dari pohon ara itu. Nah, itu yang menyebabkan pohon ara itu dikutuk. Ya, karena banyak orang berkata, "Oh, belum musim buah ara kok, cari buah ara." Aneh aja itu Yesus. Kan gitu kan? Ya kan? Tetapi itu faktanya, pohon ara itu memiliki satu keunikan itu. Beda dengan pohon lain kan? Pohon mangga kalau berbuah ya berbuah saja kan? Nggak ada tuh 3 bulan sebelum pohon mangga berbuah ada buah yang dinamakan mango. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi pohon ara itu ada. Gitu. Jadi waktu 3 bulan sebelum berbuah, dilihat loh, kok buah taksnya belum muncul? Oh, berarti 3 bulan yang akan datang, pohon ara ini pun tidak akan berbuah ara. Nah, itu yang mendorong Yesus untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya pada waktu itu dan mengutuk pohon ara itu. Karena bisa dipastikan, walaupun pohon ara itu ditumbuh 3 bulan kemudian, itu nggak akan menghasilkan buah apapun. Nah, ini yang menjadi tujuan hidup kita. Kita bertumbuh. Ya, tentu saja yang disasar di sini adalah pertumbuhan rohani kita. Nah, ini juga yang mau saya sasar dalam beberapa minggu ini. Saya ingin jemaat yang saya pimpin ini mengalami pertumbuhan rohani, bukan yang kamuflase. Kamuflase itu pura-pura bertumbuh. Bukan. Ada orang tuh pura-pura bertumbuh. Makanya kata pura-pura ini nanti banyak nih. Pura-pura baik. Ya kan, baik kalau hati lagi senang. Baik kalau orang itu tidak mengecewakan. Nah, ini namanya pura-pura baik. Yang benar-benar baik itu adalah kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, maka kebaikan kita tidak akan menjadi pura-pura. Yakin? Kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, ya kerohanian kita tidak akan pura-pura. Kita tidak akan pura-pura rohani. Kita berani berkata benar walaupun berat. Seorang filsuf berkata, hal yang paling sulit di dunia ini adalah berkata benar, karena lawannya banyak. Orang kadang-kadang lebih suka cari aman, betul lah, ketimbang berkata benar. Dan filsuf itu berkata lagi, hal yang paling mudah di dunia ini adalah menjilat. Tahu menjilat? Bukan menjilat permen. Menjilat yang dimaksud di sini adalah supaya hati orang senang. Kalau di dunia bisnis usaha itu sering dikatakan asal Bapak senang, ABS itu menjilat. Nah, orang-orang Kristen nggak boleh punya jiwa seperti itu. Ada kalanya dalam kehidupan nyata kita harus berani berterus terang mengatakan suatu kebenaran, walaupun itu memang benar-benar bertentangan dengan banyak orang di sekitar kita. Itu ciri pertumbuhan rohani. Tetapi ingat deh, yang berani kita katakan adalah sesuatu yang benar, bukan berani melakukan kesalahan. Kalau kesalahan jangan pernah berani melakukan kesalahan. Ya, nah itu. Nah, yang pertama, seri pertama ini akan saya bawa kepada kitab Kolose pasal 2. Ya, kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Saudara buka kitab Kolose pasal 2. Ya. Kolose pasal 2. Tolong bantu aja, Bro. Ayat Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Sudah ya? Nah, saya mau bacakan ini dengan perlahan buat kita. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura
merendahkan diri. Ini yang saya bilang tadi, pura-pura. Ya, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat 16 sampai ayat 23 dari Kolose ini, penulis kitab Kolose, yaitu Rasul Paulus, itu menampilkan banyak praktek orang-orang percaya pada waktu itu, bahkan termasuk praktek-praktek yang terkait dengan ibadah. Tetapi Paulus menyimpulkan bahwa apa yang mereka praktekkan, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mereka lakukan di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, Paulus menyimpulkan dengan satu kalimat singkat: semua itu kamu lakukan untuk memuaskan hidup duniawimu. Ya, untuk memuaskan. Di dalam teks aslinya sebenarnya kata ini ditulis dalam bentuk kata benda, untuk kepuasan atau demi kepuasan. Nah, ini yang disorot oleh Paulus di dalam teks ini. Menjadi orang Kristen di Kolose adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, Kolose adalah satu kota yang besar, termasuk pada waktu itu salah satu dari 3 kota yang sangat sibuk perdagangannya. Ya, pertumbuhan ekonomi itu sangat besar di Kolose. Bahkan Kolose adalah kota di mana gerejanya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tetapi ada sesuatu yang berhasil dilihat oleh Paulus yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani orang-orang di Kolose. Apa itu? Ya ini tadi, bahwa semua tindakan mereka ternyata bertujuan atau bermuara pada hal memuaskan keinginan duniawi. Ini makanya nanti di kitab Kolose masih pasal 3, Paulus berkata, karena itu segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Dan ayat 23 yang dikatakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini motivasi-motivasi yang diteropong oleh Paulus supaya jemaat di Kolose itu terhindar dari hal memuaskan diri sendiri. Ya. Tindakan-tindakan manusia, bahkan sampai hari ini, kadang-kadang kita masih terjebak kepada hal memuaskan diri sendiri. Betul ya? Kadang kita menolong orang misalnya. Menolong orang adalah sesuatu yang sangat baik, memiliki virtue atau nilai yang luar biasa, yang sangat kebajikan yang sangat luar biasa, menolong orang. Tapi kalau kita mengulik, apa ini namanya? Menganalisa
sampai kepada motivasi. Coba saudara jujur sama saya pun jujur sama saudara. Apakah motivasi ketika kita menolong orang itu selalu sama? Tidak. Ada orang memberikan pertolongan itu dengan tulus memang. Ada orang memberikan pertolongan itu dengan embel-embel. Betul? Saya tolong kamu, suatu hari nanti kalau saya susah, kamu harus, kata harus menolong saya. Makanya jangan heran kalau masih ada kalimat-kalimat yang berbunyi itu. Tahun lalu coba bukan saya yang tolong dia. Kaku dia terkapar, nggak bangkit, knock out. Ya kan? Masa hari ini saya susah, dilirik pun tidak. Wes, iya kan? Jadi dalam tataran luar, hal menolong itu punya kebajikan sendiri, betul nggak? Hal menolong itu punya kebajikan. Siapapun dia, dengan motif apapun kita menolong seseorang, orang yang ditolong pasti tertolong, betul nggak? Dia pasti merasa bersyukur. Tapi masalahnya adalah, apakah saya menolong orang lain untuk benar-benar memuliakan Tuhan yang adalah Tuhan yang saya sembah, atau untuk memuaskan diri saya? Contohnya, supaya saya mendapat nama di antara para gangster di Sumbawa. Saya mendapat nama. Wih, memang Bapak itu suka menolong. Apakah itu motif saya? Nah, ini yang diterapkan oleh Paulus tuh. Ya. Bahkan saudara, ya, itu sampai kepada nanti hal-hal ibadah. Kita akan bahas sebentar nanti. Bagaimana beribadah kepada Tuhan disebut memuaskan diri sendiri. Ya. Tapi sebelum ke sana, kita mau lihat dulu. Next. Nah, frase atau anak kalimat atau penggalan kalimat memuaskan hidup duniawi paling tidak dapat kita pahami dalam dua pemahaman. Ya. Saya mencoba menelitinya dari sudut pandang linguistiknya, dari bahasa Yunaninya, dan konteks-konteks yang mengelilinginya, saudara. Nah, paling tidak ada dua pemahaman yang bisa kita tarik dari frasa memuaskan hidup dunia. Yang pertama, apa yang ditulis di ayat 16 sampai 23, semua kebajikan yang ditulis dalam ayat 16 sampai 23 tidak memiliki kekuatan untuk melawan hasrat kedagingan kita. Hasrat kedagingan. Nah, hasrat yang dimaksud di sini memang itu satu hasrat yang tidak biasa. Karena dalam bahasa aslinya kata memuaskan di sini, ya, itu hanya dipakai satu kali dalam seluruh perjanjian baru. Dan kata itu digambarkan seperti hasrat, maaf ya, seksualitas yang sangat menggoda. Dalam bahasa Ibrani, nuansa yang sama dipakai waktu Kain mau membunuh Habel. Firman Tuhan berkata gini, Kain, ya kan, dosa sudah mengintip di balik pintu. Dia sangat menggoda. Nah, kata menggoda ini nuansanya sama dengan kata memuaskan ini, terkait dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Jadi ini adalah satu hasrat yang berbeda. Paulus sedang menggambarkan bahwa kedagingan itu memang bukan hal yang main-main. Kedagingan itu hal yang serius yang harus kita taruh perhatian atasnya. Kita nggak bisa anggap enteng tuh, namanya berbohong, nggak bisa. Karena saya menemukan orang yang sudah pelayanan, orang yang sudah rajin pelayanan, memimpin doa pun masih berbohong. Saya menemukan itu. Dan saya tidak menganggap enteng perjuangan melawan kedagingan, itu nggak saya anggap enteng. Itu sesuatu yang harus kita seriusin. Makanya Paulus menggambarkan memuaskan di sini dengan nuansa yang khusus. Dengan nuansa yang khusus, yaitu nuansa yang terhubung dengan hasrat seksualitas tadi.
itu khusus sekali. Artinya, sebenarnya kita harus menaruh perhatian khusus kepada kedagingan. Pasal Paulus mulai jelas di sini. Hei jemaat di Kolose, kedagingan itu sangat menggoda engkau. Dan apapun tindakanmu, perhatikan ini ya. Dan apapun tindakanmu, bisa jadi semua tindakan itu walaupun tidak di depan mata orang, bisa jadi motifnya adalah untuk menyenangkan hatimu semata. Hati-hati, itu dia. Sekali lagi, makanya nanti ini di counter oleh Paulus di ayat berapa? Di ayat 17 pasal 3 dan di ayat 23. Supaya apa? Supaya semua yang kita lakukan baik dengan perbuatan dan perkataan kita lakukan hanya untuk Tuhan. Makanya di sini saudara-saudara, saya kasih judulnya, salah satu ciri pertumbuhan rohani adalah kita harus memuaskan kehidupan roh sebagai ganti memuaskan kehidupan daging tadi. Ini sebenarnya mudah sekali kita pahami. Ya, yang kedua, memuaskan hidup duniawi. Semua praktik dalam pasal ayat 16 sampai 23 memang semata-mata hanya untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Itu yang dimaksud dengan kata ini. Jadi apapun yang dilakukan, kalau kita baca tadi ayat 16 sampai 23, entah itu ibadah, entah itu berbuat baik, entah itu terkait dengan bertuan dan semua praktek-praktek kehidupan, Paulus melihat jelas motifmu kayaknya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Motivasimu sepertinya bukan untuk memuaskan kehidupan roh, bukan untuk pertumbuhan rohani, tapi supaya kamu puas secara daging. Nah ini nanti kalau kita tarik melebar ya, ini bisa kita dapati dalam praktek hidup kita sehari-hari. Bagaimana kalau kita dikecewakan orang? Apakah kita akan tetap kecewa? Bagaimana kalau kita dianggap sepele sama orang? Saya beberapa kali akhir-akhir ini mengalami ini, merasa dianggap sepele sama orang. Merasa dianggap, saya ingat ya kata merasa ya, karena semua dugaan ya, belum ada yang pasti. Ya, saya merasa melakukan sesuatu dengan sangat baik, full heart dan sebagainya, tapi merasa dianggap tidak, sebaliknya. Nah, apakah saya akan memendam rasa kekecewaan dalam diri saya? Oh tidak. Ingat, pengampunan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, itu tidak berarti bahwa orang yang kehidupan rohaninya bertumbuh, kalau di salah mengerti diem aja. Oh bagus dia, walaupun di salah mengerti dia diem aja. Memang bukan. Orang kalau salah nyatakan salah, betul lah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat. Salah satunya apa? Menyatakan kesalahan. Kesalahan itu harus dinyatakan dengan jelas. Menderang. Tapi kesalahan tidak harus. Kesalahan harus dinyatakan, tapi kesalahan tidak untuk disimpan. Sepakat ya? Itu dia bedanya. Kadang kita masih susah membedakan itu. Kalau kita diskusi beda pendapat, orang yang beda pendapat dengan kita, seringkali kita anggap dia gak suka sama kita, betul gak? Iya kan? Gak setuju sama pendapat saya, gak suka dengan saya. Ada seorang filsuf berkata gini, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita satu ide, maka tidak akan ada yang berpikir. Kalau tidak ada yang berpikir, maka tidak akan ada yang berbuat. Memang khususnya orang Asia masih seringkali menganggap kalau beda pendapat itu sama dengan tidak suka.
Jangan lagi ya, kalau beda pendapat kita, ingat ya, beda pendapatan itu lumrah, betul nggak? Pendapatanmu berapa, pendapatan saya itu biasa. Beda pendapat juga biasa. Kalau kita beda pendapat, saya gembala nih, ide-ide saya nggak seperti yang ada di dalam pikiran saudara. Biasa itu. Jangan berespon berlebihan. Sepakat? Sepakat nggak? Ini saya khotbah untuk pertumbuhan rohani. Bertumbuh itu sakit loh. Pohon mangga kalau nggak berbuah dibacokin, betul nggak? Betul kan? Siapa dulu yang ngajarin saya itu? Pak, bacokin itu supaya getahnya keluar katanya. Loh, untuk bertumbuh tuh kadang sakit. Sama dengan pertumbuhan rohani. Ya. Jadi saudara, semua yang dilakukan di ayat 16 sampai 23 oleh Paulus disimpulkan, semua itu kamu lakukan semata-mata untuk memuaskan keinginan dagingmu. Nah, ini yang perlu kita pahami itu. Saya sebagai pendeta berkhotbah di sini. Ya. Kadang-kadang ada yang merasa tersinggung tuh, betul nggak? Jujur aja, nggak apa-apa. Kadang pasti ada yang pikir, ini Pak Pen, bingung saya. Memang iya. Loh, tapi tujuan saya itu apa? Apakah untuk memuaskan diri saya? Saya mau tanya nih, kalau saudara cinta Tuhan, saudara dipakai oleh Tuhan, saudara dipakai untuk kerajaan Allah dengan luar biasa, yang beruntung saya. Siapa yang beruntung? Ya Anda sendiri. Siapa tahu ketika Anda cinta Tuhan, dipakai luar biasa, Anda diangkat derajatnya oleh Tuhan, dibawa ke Afrika untuk melayani. Betul kan? Ada yang mau ke Afrika melayani? Di tengah-tengah orang Ethiopia. Ada yang mau? Kan begitu kan? Sekarang kalau saudara cinta Tuhan, melayani dipakai Tuhan lebih dari saya, apakah saudara akan bilang ini karena pasang ini? Begitu? Saya yakin tidak. Pasti saudara bilang ini karena Tuhan. Dan itu memang yang saya inginkan, betul? Bagi saya pujian itu tetap pujian. Ya, saya juga nggak begitu suka dipuji-puji orang. Terus terang, saya nggak begitu suka dipuji orang. Karena kadang-kadang pujian itu menjadi batal dengan tindakan dan karakter kita sendiri. Karena kalau dipuji orang itu berat. Ya, saya nggak mampu, biar bilang aja yang mampu. Tahu bilang kan? Seperti itu saudara. Ya, kepuasan yang diminta oleh Tuhan dari kita itu adalah kepuasan rohani. Makanya Yesus mau mati di salib, betul? Yesus pernah nggak tergoda untuk menolak salib? Saya pikir pernah ya, satu kali ya. Waktu Yesus sedang di Taman Getsemani, dia mau ditangkap oleh tentara Romawi. Dia bergumul dengan sangat hebat. Muridnya 3 yang dikasihnya Yohanes, Yakobus, dan Petrus, disuruh berdoa tapi tidur. Ya, kita sering begitu kan? Berdoa tapi tidur. Termasuk saya sih. Ya. Lalu Yesus bergumul dengan sangat hebat. Dia lihat muridnya tidur. Memang tidur manusia sekali karena kecapean mungkin sepanjang hari itu. Dia berdoa, lalu dia berkata begini, Bapak, sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tetapi Yesus nggak berhenti di sana. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, itu perhatikan, luar biasa. Ya. Yesus tidak mencari kepuasan dagingnya.
Walaupun itu berat. Nah ini yang mau kita sasar pagi ini. Salah satu ciri pertumbuhan rohani adalah kita fokus kepada kepuasan rohani. Kita fokus kepada kepuasan rohani kita, bukan fokus kepada kepuasan daging kita. Ini yang harus kita tangkap. Bahkan di sini dikatakan ibadah, ya kan di sini ada ibadah kan? Ibadah kadang-kadang bukan untuk Tuhan kita ibadah. Ada yang ibadah di sini karena takut ditelepon gembala. Loh, ada itu sudah. Daripada saya di WA nanti nggak datang, males saya Pak Gembala itu kalau udah WA cerewet minta ampun. Saya ibadah saja lah. Ada orang gitu saudara. Saya pernah menghadapi orang itu. Saya WA dia nggak ibadah, nggak terima. Nggak ibadah, nggak saya WA, dibilang saya nggak perhatian. Loh, ada gitu. Serius. Makanya sejak saat itu, kalau ada jemaat nggak ibadah, saya WA atau nggak saya WA, bagi saya sama aja. Kalau saya WA, itu nanti risih, ditanyain ibadahnya. Ya kadang-kadang pas saya enak ya saya WA, kalau pulsa saya ada. Kalau pas nggak ada sama aja, nanti nggak saya WA, dibilang apa? Nggak perhatian. Ada itu. Saya pernah menemukan jemaat seperti itu. Bahkan sampai ketika kami datang berkunjung, dia lari sudah. Lari, saya putar lagu, kejar daku, oh pantas dia lari. Rupanya minta dikejar. Ibadah. Kenapa saya datang di ibadah? Ada alasannya tuh. Apakah karena memang mau menyenangkan hati Tuhan? Atau untuk menunjukkan siapa saya? Kenapa saya melayani? Kenapa saya jadi WL? Apakah untuk menyenangkan Tuhan? Atau semata-mata supaya saya dilihat punya kapasitas? Jadi jangan heran, ada orang yang sudah melayani bertahun-tahun, karakternya tidak berubah. Ada ya. Orang-orang seperti itu selalu saya doakan, Tuhan, biarlah sorga yang menyaring. Ini salah satu doa mujarab saya sebagai pendeta. Kalau saya sudah melihat ada orang melayani, tapi saya melihat hatinya tidak lagi di sana, tapi saya tidak menemukan kesalahan apa yang bisa untuk memecat dia, nggak ada. Tapi saya lihat hatinya nggak ada di sana. Saya selalu berdoa sama Tuhan, saya sulit mencat orang itu karena tidak ada kesalahan yang menonjol. Tapi saya melihat hatinya sudah tidak lagi di sana, hanya ingin menonjolkan diri, saya berdoa, Tuhan filter. Dan itu sudah terjadi banyak kali. Nah kalau Tuhan yang menyaring, itu nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan menyaring dulu, risikonya cuma satu, gereja kehilangan pelayan. Itu aja, betul nggak? Tapi jauh lebih baik kehilangan pelayan ketimbang punya pelayan, tapi hatinya nggak di sana. Saya tipe pendeta seperti itu. Karena saya ingin kita semua melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita. Saya khotbah di sini, jangan sampai saya hanya untuk memuaskan diri saya. Saudara ada yang tahu motivasi saya khotbah di sini? Nggak ada kan? Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi saya terus menjaga diri, ingatkan diri saya. Hey bro, ya, kan sekarang ada tuh metode self talk gitu. Orang yang biasanya secara psikologi butuh teman bicara, nggak semua orang bisa kita jadikan teman bicara. Maka diri saya bisa kita jadikan teman bicara. Saya bicara kepada diri saya sendiri. Itu namanya self talk. Saya sering bicara kepada diri saya sendiri. Hey bro, ingat,
Khotbah-khotbahmu itu seperti ini loh. Lakukan khotbah. Saya sering diingatkan bahwa saya sudah berkhotbah tentang ini. Dan hati saya terus bicara, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Ya. Nah, sebagai ganti memuaskan hidup duniawi, saudara-saudara, seharusnya setiap orang percaya yang ingin bertumbuh, harus memfokuskan diri mereka kepada hal memuaskan kehidupan roh mereka. Makanya disambung dengan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Perhatikan kata pertama. Di sana kata apa? Karena itu. Ya. Memang sudah ada pemberitahuan listrik memang bakal mati begini. Ya. Jadi sabar ya. Masih bisa lihat teman sebelahnya? Tolong dicabut yang putih itu. Ya. Saya ulang ya saudara-saudara ya. Sebagai ganti memuaskan hidup duniawi, maka seharusnya setiap orang percaya yang mau bertumbuh di hadapan Tuhan, mereka harus mulai berkomitmen memfokuskan diri mereka kepada hal memuaskan hidup rohani mereka. Ya, saya mau tanya kepada saudara, kita diskusi sebentar. Untuk berubah itu sulit apa gampang sih? Dalam satu kondisi loh. Saya nggak bicara secara umum. Dalam satu kondisi, sulit apa gampang berubah? Contoh saya kasih. Misalnya saya ini terbiasa berbohong. Berbohong, tahu berbohongnya? Apa itu berbohong? Definisi berbohong apa? Karena lain orang lain. Tidak mengatakan hal yang sebenarnya, itu berbohong. Berbohong salah nggak di hadapan Tuhan? Sedikit kan yang bilang salah kan? Mungkin karena masih banyak yang suka bohong. Saya tanya kan, salah nggak? Kan sedikit. Saya tanya sekali lagi. Ini yang kedua biasanya jawabannya udah nggak tulus, tapi tetap saya tanya. Karena jawaban pertama itu selalu yang original. Berbohong salah nggak di hadapan Tuhan? Salah. Ini semua nih ngomong, walaupun kurang tulus. Pertanyaan berikutnya, sulit nggak untuk tidak berbohong? Ada yang bilang sulit. Yang bilang sulit angkat tangan. Tadi suaranya banyak, yang angkat tangan cuma 3. Ini gimana sih? Sulit nggak untuk tidak berbohong? Sedikit yang bilang sulit. Mudah nggak untuk tidak berbohong? Nggak ada yang mudah. Yang lain abstain. Saya nunggu jawaban lain aja Pak. Saya mau kasih sebuah kondisi. Ya, kondisi. Ini kita jangan melibatkan Tuhan dulu. Jangan melibatkan Tuhan dulu. Ya. Ketika saya di dalam olah pikiran saya mengatakan bahwa berbohong itu salah. Salah secara etika, salah secara moral. Jangan dulu secara spiritual, nanti spiritual. Secara etika salah, secara moral salah. Karena kenapa etika dan moral? Karena etika dan moral dianut oleh seluruh umat manusia, apapun agamanya. Ya kan? Walaupun saudara Kristen lalu belanja kepada orang yang bukan Kristen, lalu saudara bohongin dia, apakah dia marah atau tidak kalau tahu dibohongnya? Ya itu yang saya sebut secara moral dan etika itu sama semua orang manusia. Saya sadar kalau berbohong itu salah secara moral dan etika. Pengetahuan saya ya, saya jadikan menjadi dasar berpikir apa tindakan saya selanjutnya. Kalau itu salah, berarti sesuatu yang salah
bisa jadi merugikan orang lain, betul? Sesuatu yang salah bisa jadi merugikan diri saya sendiri. Dua alasan ini saja sebenarnya mampu membuat saya mengatakan hal yang selanjutnya. Saya tidak mau dirugikan. Betul? Mungkin kalau orang lain rugi ya bodo amat. Karena saya masih bicara umum ya. Tapi saya nggak mau dong dirugikan. Sementara berbohong merugikan diri saya. Supaya saya tidak mau dirugikan, apa yang saya ubah dalam pembicaraan ini? Hah? Jangan berbohong. Itu belum melibatkan Tuhan loh. Belum melibatkan Roh Kudus loh itu. Ya kan? Simpel kan? Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kita-kita yang sudah melibatkan Tuhan. Harusnya lebih gampang lagi. Betul nggak? Olah pikir yang tidak melibatkan Tuhan saja punya kemungkinan untuk mengalami perubahan. Contoh kedua, ini belum melibatkan Tuhan. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, ada yang kerja di sebuah perusahaan atau gerai atau apalah di sini, karyawan, ada kan? Karyawan. Kalau saudara berbohong kepada atasan, kira-kira atasannya akan melakukan tindakan apa? SP1, SP2, SP3, yang keempat apa? Pecat. Betul? Pecat. Saudara pekerjaannya bagus, gajinya bagus. Pertanyaan saya, mau nggak dipecat? Hah? Mau? Soalnya gelap ini kan. Saya cuma dengar suara, wajah kurang jelas. Tidak mau kan dipecat kan? Dalam konteks pembicaraan kita ini, bagaimana supaya saya tidak dipecat dari perusahaan yang bagus ini? Jangan bohong. Itu tak melibatkan Tuhan loh. Itu hanya melibatkan apa? Olah pikir. Dengan olah pikir saja, sebenarnya kita bisa mengalami perubahan. Kalau kita masih terus berbohong, ya jangan sakit hati. Kalau dikatakan kita nggak punya, sebenarnya saya mau ngomong pikiran, cuman kok otak ya, itu kok agak kejam ya. Jangan salahkan kalau orang bilang dasar nggak punya pikiran, betul nggak? Iya kan? Hari ini saudara bikin salah, ya. Kira-kira saya tanya saudara, kenapa ada peribahasa yang mengatakan keledai saja tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama kali kedua? Kenapa ada peribahasa itu? Menurut saudara, keledai itu dikenal sebagai hewan yang paling apa? Paling bodoh. Ya kan? Keledai itu di seluruh dunia dikenal sebagai hewan yang paling bodoh, keledai. Artinya, keledai yang paling bodoh saja, kalau dia pernah satu kali jatuh ke dalam lubang, dia akhirnya bisa berpikir tuh keledai. Dan dia berpikir, olah pikir keledai itu membuat dia berpikir, saya nggak akan jatuh lagi ke lubang ini. Kalau ke lubang sana mungkin jatuh dia, tapi ke lubang ini enggak. Manusia yang lebih cerdas dari keledai justru sering masuk ke lubang yang sama itu. Sekarang kalau dikatakan kita lebih bodoh dari keledai, tersinggung nggak kita? Tersinggung dong. Saya juga pasti tersinggung. Oh, Pak Pendeta lebih goblok dari keledai. Ya kan? Langsung saya berdoa, ya Tuhan jauhkanlah cobaan ini dari hamba-Mu semua. Tapi secara
Manusia kok dikatakan lebih bodoh dari keledai. Saya nggak bisa terima. Tapi kadang kita ketawa, di mana kita ketawa? Di kamar mandi. Ketika kita akui, bener sih, saya kadang lebih goblok dari keledai. Ya kan? Kita nggak bertumbuh loh. Apalagi kita orang-orang percaya yang sudah terhubung dengan Tuhan. Itu dia. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan saja bisa mengalami perubahan yang positif loh. Dengan olah pikir, dengan olah pengetahuan. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara merebus air sampai mendidih, blek gitu, apakah saudara akan memasukkan tangan ke dalam air itu? Bagaimana kalau air belum mendidih? Saudara ambil air dari sumur atau dari keran, apakah saudara boleh memasukkan tangan ke air itu? Boleh? Boleh kan? Lantas apa yang membedakan dua kondisi ini? Pengetahuan. Betul? Pengetahuan kita mengalami perubahan. Tadinya air ini dingin. Saya tahu air ini dingin. Air yang dingin tidak berbahaya bagi tangan. Setelah saya rebus air ini mendidih, pengetahuan saya berpindah. Sama-sama air, tapi sekarang air ini sudah mendidih. Nah, air yang mendidih berbahaya bagi tangan. Betul nggak? Oh, kalau itu mah semua orang tahu, semua orang tahu sih itu, Pak. Nggak perlu Bapak ajarkan. Itu gambaran, bro, bahwa pengetahuan kita itu bisa mengubah tindakan kita. Itu belum melibatkan Tuhan loh. Siapa yang jago bawa motor sini? Bisa kayak Rossi itu. Ada? Jago. Saya mau tanya, sejago apapun kita bawa motor, bisa nggak jatuh? Bahkan banyak pembalap justru mati di arena balapan, betul nggak? Pengetahuan kan? Sejago apapun saya bawa motor, semelek apapun saya, minum kopi 1 liter baru bawa motor, ada kemungkinan kita Ini kan pengetahuan kan? Lalu pengetahuan ini mendorong kita untuk ngapain? Hah? Kalau begitu, kalau saya pakai motor, saya harus safety, betul nggak? Bila perlu pakai sepatu. Sekarang saya kemana-mana pakai motor, saya berusaha pakai sepatu cats. Karena saya sadar kadang-kadang kalau kita kepepet, jatuh atau apa, kaki kita turun duluan, betul nggak? Nah, itu sangat berbahaya buat kaki itu. Sangat berbahaya buat kaki. Lalu selain sepatu cats, apa yang kita lakukan lagi? Oh, kalau gitu saya naik motor harus pakai helmet. Betul kan? Kenapa saya pakai helm? Kenapa saya pakai sepatu cats waktu saya naik motor? Karena adanya pengetahuan. Pengetahuan dapat merubah tindakan. Nah, itu jadi pertumbuhan itu. Apa yang kita tahu? Apalagi kita tahu firman Allah loh. Bagi orang di luar Kristen mungkin, atau bagi orang di luar orang percaya, berbohong mungkin kondisional, ya kan? Ada yang disebut berbohong untuk kebaikan, ya kan? Daripada suami istri itu bertengkar, nggak usah dah, jujur, Pak, biar nggak tadi suami saya dengan cewek lain. Oh enggak, padahal lihat. Daripada mereka bertengkar. Itu namanya, kata mereka, bukan kata saya loh ya. Itu berbohong demi, bahkan dikuatkan lagi dengan warna, berbohong putih. Iya kan? Berbohong putih katanya. Saya baru lihat ada orang bisa melihat warna bohong.
kita, apapun alasan untuk berbohong, ya berbohong itu salah. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan terkait firman Allah, betul nggak? Pengetahuan itu bisa merubah tindakan. Itu orang bertumbuh. Makanya Paulus bilang, kamu tuh tahu loh, tahu kamu. Tapi kok kamu, pengetahuanmu itu tidak berhasil mengubah kamu menjadi orang yang memuaskan kehidupan rohanimu. Kok kehidupan duniawi yang kamu puaskan? Sama kita hari ini statementnya. Salah satu ciri pertumbuhan bagi orang percaya adalah saya memfokuskan diri pada pertumbuhan rohani, bukan pertumbuhan kedagingan saya. Sepakat saudara? Nah ini nggak sepakat ini kalau gini. Makanya saya sering itu nyinggung-nyinggung saudara, betul nggak? Saya bilang, berapa tahun kamu menjadi Kristen? Kurang banyak apa khotbah yang kita dengar itu? Ya termasuk saya sih. Kan saya juga Kristen. Kurang banyak apa khotbah yang kita dengar? Bahkan ada orang bilang, Pak, khotbahnya itu aja, neraka aja di khotbah itu. Satu khotbah aja belum dilakukan, mau minta khotbah lain. Iya kan? Jadi saudara-saudara, mari kita bertumbuh. Amin. Puaskan kehidupan roh kita. Kita lakukan apa? Ibadah untuk menyenangkan Tuhan. Kita nolong orang untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kita kerja sekalipun untuk menyenangkan Tuhan. Kita terlibat dalam aktivitas-aktivitas rohani untuk menyenangkan Tuhan. Kalau ada yang salah, jangan ragu untuk menyatakan kesalahan, tetap dengan cara-cara yang tepat. Saya sampai hari ini, puji Tuhan saudara, saya siapapun yang saya hadapi, biarpun sesama pendeta, kalau salah-salah, saya masih menemukan, biarpun hamba-hamba Tuhan kadang bermain-main di area abu-abu tentang kesalahan. Salah-salah. Bukan berarti kita tetap simpan kesalahan. Salah, mari kita ubah. Itu akan membuat kita berintegritas. Amin. Oke, penutup ini ya. Ayo. Apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita, seharusnya berujung atau bermuara kepada pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, kalau ada perkataan yang tidak membangun kerohanian kita, buang. Amin. Kalau ada perbuatan atau tindakan yang tidak membangun roh kita, buang. Sesimpel itu. Makanya kalau diantara kita masih ada yang sakit hati, buang sakit hatinya. Selesai kan? Ingat, pengampunan itu untuk siapa? Untuk diri saya. Waktu saya mengampuni orang, itu untuk diri saya, bukan untuk dia. Ya, itu aja ciri pertama. Minggu ini ciri pertama. Ciri pertama orang yang bertumbuh rohaninya adalah fokus kepada hal memuaskan kehidupan roh. Karena itu segala sesuatu yang kamu perbuatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur, dan perbuatlah hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu ciri pertama. Tuhan memberkati kita semua.